Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A yang beranggotakan Ayu Purnamasari, Ahmad Fauzi, dan Yustantir Alfiah Puspa dari kelas R2B1 mata kuliah Audit Sistem Informasi. Kami akan mereview jurnal yang berjudul Audit Sistem Informasi atau Teknologi Informasi dengan kerangka kerja COVID untuk evaluasi manajemen TI di Universitas XYZ. Jurnal Sistem Informasi volume 4 nomor 1 tahun 2008, penulis Devi Fitrianah dan Yudo Giri Sucahyo. Abstrak ini menjabarkan tentang pemanfaatan TI dalam organisasi harus diimbangi dengan keefektifan dan efisiensi pengelolaannya dengan audit teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan terhadap tahap audit TI beserta kontrolnya yang kemudian diaplikasikan pada Universitas XYZ menggunakan kerangka kerja COVID ISAKA. Hasil dari evaluasi dan temuan dilakukan analisa root cause sehingga didapat sebuah rekomendasi untuk manajemen TI yang lebih baik lagi. Latar belakang. Pada jurnal ini mengenalkan tentang sistem informasi akademik dengan adanya sistem informasi dan sistem informasi lainnya di Universitas XYZ. Bukan hanya pelayanan terhadap mahasiswa yang menjadi lebih baik, tetapi juga pelayanan untuk seluruh pihak terkait dengan proses akademik yang ada, seperti staf pengajar, biro administrasi, bahkan orang tua dan alumni. Peranan sistem informasi yang signifikan inilah yang tentu saja harus diimbangi dengan pengaturan dan pengelolaan yang tepat, sehingga kerugian-kerugian yang mungkin terjadi dapat dihindari. Alasan tersebut menjadikan pengelolaan teknologi informasi diperlukan. Masalah yang sering timbul di Universitas XYZ adalah adanya kasus kehilangan data, kesalahan dalam pengambilan keputusan, kebocoran data, penyalahgunaan komputer, dan nilai investigasi TI yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan pengambilan nilai yang sesuai. Maka dari itu diperlukan audit SI dengan kerangka kerja COVID atau IT Assurance. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan teknologi, informasi atau manajemen teknologi informasi yang ada di Universitas XYZ. Hasil yang diperoleh dari kajian ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pembuatan kerangka kerja tata kelola TI yang sesuai dengan standar yang ada. Metode penelitian yang digunakan diterapkan metodologi audit TI yang sesuai dengan metodologi yang diajukan oleh IT Assurance Group. Using COVID, dalam melaksanakan tahapan audit, tidak semua langkah yang ada di dalam panduan tersebut dilaksanakan semuanya dengan alasan mengurangi pengulangan aktivitas. Maka tetap berpegang pada aturan-aturan bersifat umum yang ditetapkan oleh IT Assurance Group. Yang pertama, penentuan rencana audit, memahami visi dan misi dan kebijakan lainnya pada Universitas XYZ, serta melakukan analisis resiko. Yang kedua, menentukan ruang lingkup audit dan tujuan audit, melakukan pemilihan kontrol objektif, mendokumentasikan arsitektur Universitas XYZ, mendefinisikan proses dan komponen di Universitas XYZ. Yang ketiga, melakukan kajian di Universitas XYZ. Kajian akan dilakukan menggunakan panduan IT Assurance Group. Yang terakhir, melakukan analisa hasil audit setelah kajian dilakukan. Selanjutnya, menganalisis temuan-temuan yang didapat. Diharapkan hasil dari tahap analisis ini mendapatkan suatu kesimpulan alasan terjadi permasalahan serta solusi terhadap permasalahan tersebut. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan presentasi dari Ayu.
yaitu di sini masuk di hasil pembahasan dari audit sistem informasi, teknologi informasi dengan kerangka kerja COVID untuk evaluasi manajemen teknologi informasi di Universitas XYZ. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu dari beberapa kajian yang dilakukan terhadap kondisi teknologi informasi yang ada di universitas tersebut, didapatkan beberapa temuan-temuan yang berhubungan dengan lemahnya kontrol yang diterapkan meliputi 1. Rencana dan strategi teknologi informasi Universitas XYZ mempunyai konsep rencana strategis teknologi informasi, namun belum cukup sempurna sehingga audit TI dilakukan. Universitas tersebut tidak melakukan studi formal seperti melakukan tahap cost benefit analysis atau risk analysis dalam pemilihan arsitektur basis data, jaringan, dan aplikasi yang akan dikembangkan. Yang kedua, keorganisasian pengelolaan TI. Struktur organisasi TI yang ada di Universitas TI terbagi menjadi 2 unit dan di bawah 2 direktorat yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan tingkat independensi pengelolaan teknologi informasi dan terpisahnya antara pusat pengembangan sistem sebagai pihak perencana dan Cybernet. Tentunya pihak atau tim Cybernet ini akan menyulitkan kontrol terhadap komunikasi antara kedua belah pihak. Untuk unit pusat pengembangan sistem perlu dibutuhkan staf ahli dalam perencanaan dan pengembangan sistem seperti database administrator, programmer aplikasi, sistem analis atau tes, dan juga tester engineer. Yang ketiga, sistem informasi akademik Universitas XYZ sudah memiliki fitur untuk mengingat password tanpa harus tergantung pada staf unit Cybernet. Tapi belum berjalan dengan apa yang sesuai diharapkan, tidak sesuai apa yang diharapkan. Selanjutnya, sistem informasi akademik tersebut belum memiliki bantuan asistensi penggunaan aplikasi dalam bentuk menu standar help dan dirasa masih banyak kekurangan atau ketidaksesuaian yang dirasakan oleh user atau pengguna. Untuk pengisian nilai yang dimulai dari periode UTS, SIAK atau sistem informasi akademik belum dapat menampilkan data kelas dan mahasiswa yang up to date. Yang keempat, perancangan aplikasi dan basis data. Untuk perancangan basis data tidak mengikuti kaidah-kaidah perancangan yang umum seperti biasanya. Jadi tidak adanya atau tidak terdapat diagram relasi untuk basis data sehingga basis data yang ada tidak didasari pada pendekatan analisis. Selanjutnya, pengembangan dan perubahan aplikasi. Dari segi ini, pada awal pengembangan aplikasi tidak memiliki dokumentasi formal, sehingga apabila programmer yang bersangkutan tidak ada ataupun berhalangan atau berhenti, resign segala macam, maka tidak bisa dilakukan pengembangan terhadap SIAK tersebut, kecuali pembuatan dari awal kembali. Dari segi pengelolaan basis data, fungsi audit trial pada database server belum diaktifkan. Proses backup dilakukan setiap 7 hari sekali. Hal tersebut tentunya menimbulkan resiko gangguan dan kerusakan dan kehilangan data. Selanjutnya, dari jaringan komputer kampus utama pada Universitas XYZ. 1. Pembagian network di universitas tersebut tidak berdasarkan pada fungsi yang sama, tetapi berdasarkan lokasi tempat device atau device yang berada. Security masih dilakukan di
tingkat jaringan saja, misalkan dengan firewall atau intrusion detection system, dan kurang memperhatikan keamanan fisik. Yang nomor selanjutnya, dari segi layanan pengguna, sebagian besar komputer tidak dilengkapi dengan software antivirus yang berlisensi maupun gratis. Jadi universitas tersebut belum memiliki kebijakan dan prosedur untuk mendeteksi, melaporkan, dan merespon atas terjadinya insiden terhadap keamanan komputer. Yang terakhir, dari portal organisasi terdapat keterlambatan updating. Jadi isi situs web dari universitas ini sehingga terkesan berita-berita seputar aktivitas akademik tidak dinamis. Adapun kesimpulan dari hasil pengujian terhadap keefektifan kontrol sudah ada. Kontrol yang berjalan yaitu PO8.1 Quality Management System, PO8.4 Customer Focus, PO8.5 Continuous Improvement, Quality Measurement, Monitoring and Review. Hal itu pun karena ada penerapan standarisasi ISO. Kontrol yang lainnya adalah DS 5.9 Detection and Correction. Masih ada teknologi informasi yang belum memiliki kontrol sama sekali seperti yang didefinisikan oleh COBIT, yaitu Domain Plan and Organize, Domain Acquire and Implementation, Domain Delivery and Support, Domain Monitor and Evaluate. Jadi di Universitas XYZ tersebut tidak ada mekanisme pemantauan dan pengevaluasian kinerja yang dilakukan di kedua unit TI, yaitu PPS dan Cybernet, dan kurangnya sumber daya manusia yang mengelola, masih minim. Adapun dari output yang dihasilkan, yang diperoleh, ataupun saran dan masukan untuk jurnal yang kami kupas, satu, ada rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil analisis terhadap temuan-temuan yang didapat yang dirinci. Dari segi kelemahan, belum ada pelatihan formal dan prosedur komunikasi sesuai standar. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.